Sebanyak 60 nelayan di Kendal, Jawa Tengah mengikuti sekolah lapang cuaca nelayan yang diselenggarakan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada nelayan tentang cuaca dan iklim perairan Indonesia. Selama ini nelayan masih menggunakan kode alam saat hendak melaut, padahal kondisi saat ini cuaca tidak menentu dan sulit ditebak dengan baik. Akibatnya nelayan tidak bisa memaksimalkan untuk mendapatkan hasil, bahkan berakibat fatal seperti menimpa nelayan di perairan Kendal hingga mengakibatkan 3 nelayan meninggal dunia. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan dengan teknologi yang ada kini bisa memantau kondisi cuaca dengan gelombang laut hingga potensi lokasi ikan di perairan. Sekolah lapang cuaca nelayan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan tentang informasi cuaca dan iklim maritim, serta meningkatkan kesadaran nelayan akan potensi bahaya cuaca ekstrim dan bagaimana menghadapinya. Pihaknya mendorong nelayan untuk menggunakan teknologi dan informasi cuaca yang akurat dan menciptakan nelayan yang lebih tangguh, selamat dan sejahtera. Bahwa dengan kegiatan ini nelayan itu bisa memahami tentang fenomena cuaca ataupun gelombang tinggi yang akan bisa menyelamatkan pada saat dia menuju ke laut. Yang kedua, nelayan itu bisa merencanakan kapan dia akan melaut, berapa logistik yang harus dibawa dan berapa bahan bakar yang harus digunakan. Dan yang terakhir, mengetahui adalah posisi ikan sehingga hasil tangkapannya nanti bisa melimpah. Kira-kira itu yang diharapkan. Dengan kondisi cuaca saat ini Pak, banyak kecelakaan laut akibat cuaca buruk, itu gimana Pak? Ya, sebenarnya kan saat ini adalah musim kemarau ya. Tapi di saat setelah musim kemarau, tapi masih ada Madden-Julian Oscillation yang dapat menyebabkan gelombang tinggi dan kecepatan angin juga masih tinggi. Dan harapannya dengan mengetahui aplikasi Inawis itu nelayan bisa memilih kapan dia harus melaut, jalur mana yang harus dilalui, sehingga ini bisa menyelamatkan. Jadi sebenarnya untuk cuaca buruk ini bisa dihindari dengan mengetahui terlebih dahulu rute atau jalur melautnya. Sampai kapan Pak cuaca buruk? Cuaca buruk ini kita lihat ya kalau di wilayah selatan Samudra Hindia itu kira-kira sampai akhir September itu masih terjadi. Namun untuk di wilayah utara itu kita lihat sampai akhir Agustus lah paling tidak. Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, Hudi Sampodo, berharap nelayan di Kendal bisa memanfaatkan informasi ini untuk keselamatan dan kesejahteraan. Hudi menambahkan nelayan bisa menerapkannya dalam kegiatan melaut dengan aman sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan. Saya berharap bahwa nelayan di Kendal yang jumlahnya hampir 10.000 nelayan ini harus melek teknologi. Nelayan tidak boleh, tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi ya, ini HP cuma digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif ya. Nah ini HP nanti bisa di aplikasi, dipasang aplikasi namanya Inawis gitu. Aplikasi Inawis ini salah satunya agar supaya nanti keadaan cuaca yang tinggi gelombang, kemudian juga arus laut dan bahkan ya, keberadaan posisi ikan ini bisa diketahui dengan mudah. Dan kita juga berharap bahwasanya dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini setiap hari ini menyebarkan informasi dari BMKG Semarang terkait dengan tinggi gelombang, cuaca dan lain sebagainya. Ini untuk diperhatikan dan hati-hati ya, nelayan. Kemarin nelayan di Kendal ini ada yang mengalami musibah dan waktu itu memang kondisi gelombang tinggi, hujan deras sehingga ada 3 nelayan kita yang meninggal dunia. Sekolah lapang cuaca nelayan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemahaman informasi cuaca, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Langkah ini untuk membantu nelayan merencanakan aktivitas laut dengan lebih aman, efisien, dan mengurangi risiko kecelakaan.